Peringatan, di video ini 맹간동 바하사 사루단 TK 마누시아의 Siapa nih bule sialan? Nama gua, perkenalkan, Bobby Bule! Tembak anjing, ngentot, tembak! lanjutan The Night Count for Gas episode 1. Dan yang belum nonton episode 1-nya, kalian bisa klik I pada layar kanan atas. Dan ini adalah episode 2 akhir. Sedikit flashback bahwa kemarin Ito ditangkap oleh beberapa polisi elit, yang ternyata polisi-polisi itu adalah suruhan dari bos rakyat yang bernama Cheng Wu. Sedangkan di sisi lain, teman-teman Ito yang bernama Fatih, Wisnu, dan Bobby, mereka dikepung orang-orang Yohan. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Intro. Bangunlah kesatria, bangun sendiri. Tanpa obat Cina atau nonton film semi di komputer paku. Satria batang hitam, konak terus. Satria batang hitam, pantat mundur. Satria. Jadi kemarin Bobby berhasil membunuh 2 orang suruhan Yohan. Setelah itu Bobby menaruh sebuah plat di perutnya. Bobby kembali memasuki apartemen Fatih dan di dalam Fatih dan Wisnu sudah terkepung. Di sini Bobby berkata kalau mereka harus menembaknya. Hei! Lu siapa berani-berani datang sini? Lu tahu nggak ini wilayah siapa? Siapa nih bule sialan? Nama gua, perkenalkan, Bobby Bule! Tembak anjing, ngentot, tembak! Melihat Bobby tertembak, Fatih yang begitu emosi mencoba membunuh orang-orang Yohan. Sedangkan Bobby yang masih hidup, dia juga ikutan membunuh orang yang menembaknya dan menggunakan plat untuk memecahkan kepalanya. Setelah hal itu, Fatih memberikan senjata untuk Wisnu dan menyuruh membawa Reina ke kamar. Di sini, Fatih bertanya kepada Bobby. Sinta mana? Aman? Sinta, aman. Tak berselang lama, banyak orang-orang Yohan berdatangan. Bobby dan Fatih pun berkelahi kembali untuk menghadapi orang-orang Yohan. Sedangkan Wisnu dia menghadapi 2 orang yang masuk ke kamar. Wisnu ditusuk oleh salah satu orang Yohan. Akan tetapi Wisnu berhasil melawan mereka dan membunuhnya. Sedangkan Ito yang baru tersadar, dia langsung melawan beberapa polisi yang menangkapnya di sebuah mobil polisi. Lepasin anjing! Lepasin! Dan singkatnya, Ito berhasil mengalahkan para polisi yang kemudian dia melemparkan granat ke mereka. Tak berselang lama granat itu meledak sampai mobilnya oleng. Lalu Ito keluar dari mobil itu dan Ito membawa mobil seseorang untuk pergi dari tempat tersebut. Udah kayak GTA aja cucu. Cheng Wu mendapat kabar dari Alma bahwa orang-orang Yohan berada di dalam apartemen Fatih dan komplotan Ito sedang melawan mereka. Cheng Wu pun menyuruh Alma untuk menghabisi seluruh orang-orang Ito. Kemudian Alma menyuruh beberapa orang untuk memeriksa ke dalam. Begitupun dengan Elena. Waktu Fatih dan yang lainnya ingin keluar, ternyata masih ada anak buah Yohan. Tak berselang lama, Elena beserta rombongannya datang untuk membunuh Reina. Di sini Fatih menyuruh Wisnu membawa Reina lewat belakang. Sedangkan anak buah Yohan malah menyerang Elena. Tapi Elena mampu mengatasinya dengan mudah. Di sini, Bobby ingin melawan Elena dan berpesan ke Fatih. Gue sampai sini aja. Udah, tenang. Jaga anak itu, oke? Dan sedihnya ternyata Bobby juga kalah dengan Elena. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Heran. Sedangkan Wisnu dia bertemu dengan Alma. Di sini Alma langsung membunuh Wisnu dengan menyayat lehernya. Melihat Wisnu yang sudah tewas, Fatih sangat sedih. Dan waktu Alma ingin membunuh Fatih, tiba-tiba Aryan datang dan langsung melawan Alma dengan mudahnya. Setelah hal itu, Aryan, Fatih, dan Reina keluar dari apartemen dan menuju parkiran. Di parkiran, Fatih menodong Aryan dan berpendapat, Yohan gak pernah tahu tempat tinggal gua. Cuma lu yang tahu gue tinggal di sini. Lu ngabisin kita anjing! jadi intinya Fatih menuduh Aryan yang memberitahu Yohan. Aryan menjelaskan bahwa dia ingin membuat grup baru bersama Fatih dan yang lainnya. Akan tetapi, Fatih menolaknya. Lalu Fatih menggertak dengan menembak Aryan. Gue ngerti.
Waktu Fatih ingin pergi dari parkiran, ternyata masih banyak anak buah Yoman. Fatih dan Reina ditembak habis-habisan oleh mereka. Waktu ada 2 orang mendekati mobil Fatih, Fatih membunuh salah satu dari mereka, sedangkan yang lainnya ditusuk-tusuk sama Reina. Karena masih banyak anak buah Yoman, Fatih menyuruh Reina untuk keluar dari mobil lalu bersembunyi. Sementara Fatih, dia akan mengalihkan perhatian makhluk-makhluk Yoman. Fatih pun mengorbankan nyawanya demi seorang bocil. Damn, nih bawangnya kok belum hilang ya? Waktu Fatih sudah sekarat dan akan ditembak di kepalanya, tiba-tiba ada seseorang yang menembaki mereka. Dan dia adalah seekor perempuan misterius yang bernama The Operator. Call me Center. The Operator memeriksa keadaan Fatih, namun sedihnya Fatih sudah tewas. Ketika The Operator sudah pergi, ternyata Reina bersembunyi di bawah mobil yang terparkir. Setelah itu datanglah Ito, namun ternyata seluruh teman-temannya sudah pada mati. Waktu ingin mendekatinya, muncul Reina yang langsung menarik tangannya dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Sedangkan Aryan, dia menemui Chenwo untuk memberikan penjelasannya kenapa membela Fatih pada saat itu. Ketika Elena datang, dia langsung menyerang Aryan karena menurutnya Aryan telah berkhianat juga. Chenwo mencoba menenangkan Elena agar tidak menyerang Aryan. Lalu, Chenwo meminta Aryan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Aryan menjelaskan bahwa teman-temannya kini sudah mati, dan menurut Aryan, Chenwo hanya mau Ito mati. Tapi kenapa teman-temannya juga harus ikutan mati? Chenwo pun memperlihatkan beberapa foto Fatih, Bobby, dan yang lainnya. Menurut Aryan, ini memang rencana Chenwo untuk membunuh mereka semua. Chenwo berkata bahwa para bos ingin datang, dan mereka menginginkan kekacauan ini. Dan benar saja, ini adalah sebagian dari rencana mereka. Kemudian Chenwo memberikan satu kesempatan untuk Aryan agar dia bisa membunuh Ito. Dan sebagai kesepakatannya, Aryan meminta pelabuhan, dermaga, dan distribusi Yohan menjadi miliknya jika dia berhasil membunuh Ito. Chenwo pun menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain, Ito membawa Reina ke rumah persembunyiannya, yang kemudian Ito didatangi The Operator. Melihat The Operator, Ito langsung berkelahi dengannya. Dan singkatnya, ternyata Ito kalah. Di sini The Operator ingin membunuh Ito. Ketika ingin membunuhnya, tiba-tiba Reina keluar dari kamar lalu berkata untuk tidak membunuh Ito. Mendengar hal tersebut, The Operator tidak jadi membunuh Ito. Namun, The Operator menginginkan penjelasan Ito, kenapa dia membawa-bawa Reina dalam masalahnya. Ito pun menjawab bahwa Reina sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dan menurut The Operator, ini adalah strategi Ito supaya Ito bisa keluar dari Sixes. Ito pun menyadari bahwa dialah yang membawa masalah ini ke sini dan sampai membuat nyawa teman-temannya melayang. Namun Ito mempunyai alasan kenapa dia melakukan hal ini. Karena selama 3 tahun, Ito menjadi mesin pembunuh terayat dan tidak pernah terhitung berapa pembantaian yang Ito lakukan. Dan jika sudah dilantik menjadi seorang Sixes, maka hukumnya mutlak, yaitu jangan pernah mengampuni, bunuh semua. Seluruh desa dibantai hanya karena segelintir dari mereka mencuri sedikit dari terayat. Tapi di saat itulah Ito melihat satu kehidupan kecil yang sudah di ujung tanduk. Dan mungkin saja Ito bisa merubah takdirnya untuk tidak membunuh orang yang tak berdosa. Oleh karena itu, Ito selalu melindungi Reina. The Operator memberitahu bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkan Reina sekarang. Yang kemudian, The Operator pergi meninggalkan Ito untuk mengambil beberapa senjata yang dia sembunyikan. Sedangkan Aryan, dia mengingat masa lalunya ketika masih bersama Ito dan yang lainnya. Ito yang kala itu sebagai orang yang paling dihormati oleh teman-temannya. Ito menyuruh Bobby untuk tidak memakai narkoba. Lalu Aryan datang untuk menenangkan Ito. Dan singkatnya setelah basa-basi nggak jelas,
Ito dan Aryan akan memulai perjalanannya dari pelabuhan ini sampai menjadi seorang anggota Sixes dan menjadi seorang bos di Triad. Setelah mengenang masa lalunya, Aryan menelpon Ito untuk menemuinya di tempat mereka ngumpul dulu. Waktu selesai menelpon, ternyata The Operator sudah balik dan berada di belakangnya. Ito bertanya kepada The Operator. Siapa lo sebenarnya? The Operator pun menjawab. Mereka yang mengutus saya mau kamu mati. Lalu Sixes, kemudian orang yang diberi kode Old Tiger. The Operator bertanya lagi ke Ito, apakah kamu masih termasuk anggota Sixes? Ito tidak menjawabnya. The Operator memberitahu bahwa Aryan telah mendapat support dari seorang Sixes yang Ito kenal, yaitu Chen-Woo. Mendengar Chen-Woo, Ito menyuruh The Operator untuk melindungi Reina sementara Ito akan mendatangi Aryan di pelabuhan. Lalu The Operator membawakan beberapa senjata dan bahan peledak. Dan singkatnya Ito tiba di pelabuhan. Ito memasang beberapa buku di bagian tubuhnya. Ya seperti lengan, pundak, dan lutut kaki. Waktu masuk ke salah satu markas Triad, Ito disambut beberapa orang Triad yang memburu Ito. Ito pun langsung menghadapi mereka semua. Dan singkatnya Ito mampu membunuh orang-orang Triad. Di sisi lain, The Operator menghadapi anak buah Cheng-Woo yang mendatanginya. The Operator meledakkan beberapa dari mereka dan menembak sebagian yang pada akhirnya The Operator harus menghadapi Alma dan Elena. Mereka bertiga pun berkelahi. Awalnya, The Operator berhasil membunuh Alma dengan senjata Alma sendiri. Yang kemudian The Operator juga membunuh Elena walaupun dengan pertarungan yang cukup panjang. Bahkan, The Operator harus kehilangan jari tangannya. Sedangkan Aryan, dia ingin keluar dan menemui Ito. Namun sebelum itu, Aryan melihat seorang sniper yang ingin menembak Ito. Lalu, Aryan membunuhnya. Disinilah Ito dan Aryan bertemu kembali. Aryan berkata ke Ito, Gue baru aja nyelamatin lo. sebelum mereka berdua berkelahi, Aryan mengingatkan Ito bahwa dulu mereka berdua berangkat dari pintu itu. Dan Ito pun menjawab bahwa di dalam Sixes hanya ada kematian. Yang kemudian Aryan dan Ito pun berkelahi. Selama berkelahi, mereka berdua hancur-hancuran. Bahkan Ito tertusuk Carter di pipinya, sedangkan Aryan tertusuk di lehernya. Yang pada akhirnya, Ito lah yang memenangkan pertarungan ini. Lalu Ito pergi meninggalkan Aryan. Akan tetapi Aryan meminta Ito agar membunuhnya, tapi tetap Ito meninggalkannya. Setelah itu datanglah Chen-Woo yang menyesali Aryan karena dia tidak mampu membunuh Ito. Ketika Aryan ingin membunuh Chen-Woo, peluru pistol yang dibawa Aryan habis. Melihat Aryan berkhianat, Chen-Woo menyuruh beberapa anak buahnya untuk menembak Aryan. Yang pada akhirnya Aryan pun balik ke lobby. Di sisi lain, The Operator dia mengajak Reina mendatangi Ito di pelabuhan. Reina pun bertemu dengan Ito dan memberi paspor mereka yang baru. Sedangkan The Operator dia pergi meninggalkan Ito dan Reina. Akan tetapi Ito tidak bisa pergi dengannya dan harus menyelesaikan masalah ini. Ito pun menyuruh Reina untuk pergi dari sini dan memulai kehidupan yang baru.
yang pada akhirnya Raina pun meninggalkan Ito. Setelah itu Ito menaiki mobilnya dan ingin menabrak Jinwoo beserta anak buahnya dan tamat. Minggir awas pliket. Oke, seperti itulah story dari film Tonight Come for Gas. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.